Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konnichiwa. Selamat siang semuanya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam bahagia semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kang Nano, channel belajar bahasa Jepang untuk semuanya ya. Ya agar supaya bisa berkembang channel saya, silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa ya, tonton terus sampai tuntas videonya agar supaya Anda pada saat menonton video Kang Nano dengan tema yang lain bisa lebih mengerti. Karena apa? Kang Nano akan membahas tutorial belajar bahasa Jepang itu secara berurutan. Kali ini saya akan membahas tema yaitu mengenai bagaimana caranya menghafal atau belajar bahasa Jepang dengan cepat ya. Jadi kali ini temanya adalah kiatnya gimana caranya supaya kita itu bisa belajar bahasa Jepang dengan cepat ya. Jadi biasanya kalau bertemu dengan seseorang kemudian kita ngobrol gitu ya, yang sering pertanyaan yang datang ke saya itu adalah bagaimana sih caranya supaya cepat ya, supaya cepat menghafal belajar bahasa Jepang dengan cepat katanya ya. Yang pertama adalah paling awal modal dasar kita itu adalah yaitu niat. Kita harus mempunyai niat terlebih dahulu dalam diri kita ya. Kita tanamkan niat ya dalam diri kita yang kuat. Dengan niat yang kuat, berawal dari niat yang kuat ya, kita akan mempunyai semangat. Jadi dalam niat itu kalau sudah diniatkan punya semangat. Semangat apa? Yaitu semangat belajar bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya saya mau belajar bahasa Jepang tapi niatnya cuma separuh-paruh, semangatnya cuma separuh-separuh, ya nanti hasilnya juga separuh-separuh. Jadi kalau pengen belajar bahasa Jepang ya niatnya harus kuat. Niatnya harus kuat dulu, semangatnya harus kuat dulu, seperti itu. Yang kedua adalah kita harus mentargetkan, mempunyai target. Kita mau belajar bahasa Jepang itu mempunyai target. Kalau tidak mempunyai target, tujuan ya, target atau tujuan ya, nanti juga hasilnya kurang memuaskan. Berikutnya adalah bagaimana untuk lebih mengenal, yaitu untuk lebih mengenal bahasa Jepang agar supaya bisa mempelajarinya nanti lancar ya, adalah salah satunya memperbanyak hafalan ya, memperbanyak hafalan kosakata ya, memperbanyak hafalan kosakata atau kata-kata bahasa Jepang ya. Dalam bahasa Jepang itu kosakatanya itu ya seperti ya mengandung kata benda ya, kata benda, kata kerja, kata sifat ya, dimana dalamnya itu kata benda, kata sifat, kata kerja banyak mengalami perubahan. Tapi yang itu nanti itu ya masuk ke dalam suatu pola kalimat atau dalam bahasa Inggris mungkin biasa disebut dengan grammar ya. Biasa disebut dengan grammar ya. Jadi modal berikutnya adalah setelah niatnya ada, setelah targetnya ada, sering hafalan ya, sering hafalan, memperbanyak hafalan kosakata. Nah, yang dimaksud target tadi adalah kita targetan nih. Hafalan kosakata kita itu, contoh misalnya dalam sehari saya mau menghafal kosakata bahasa Jepang ya. Kosakata bahasa Jepang misalnya contoh, jangan banyak-banyak contoh ya. 30 kata dalam sehari. Kita coba dulu ya.
Kalau misalnya masih belum target, mungkin barangkali targetnya bisa dikurangi sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya misalnya tadi kalau 30 terlalu banyak, 20 masih belum bisa juga karena mungkin faktor kesibukan ya, faktor aktivitas keseharian sehingga terkendala. Ya tidak apa-apa ya, tergantung targetnya kita sendiri maunya seberapa kata. Ya minimal contoh bayangkan saja, misalnya kita minimal sehari hafalan cuma misalkan 1 atau 2 kata. 1 kata aja kalau misalkan 30 sebulan 30 berarti 30 kata yang bisa kita hafalkan. Bandingkan setahun, coba bandingkan lagi sekian tahun. Akan tetapi tadi targetnya kembali ke target tadi. Ya mungkin yang tidak terlalu mendesak, targetnya dilonggarkan ya. Tapi kalau misalnya bagi seseorang yang ingin belajar bahasa Jepang kemudian targetnya contoh misalnya dalam 3 bulan harus mengikuti ujian, atau contohnya ujian bagi yang mau training, yang mau ke Jepang misalkan, yang berangkat mau ke Jepang 3 bulan akan melakukan tes ya, kemudian kalau tidak lulus tidak pergi ke Jepang. Ya itu akan lebih mendorong lagi semangat kita untuk belajar bahasa Jepang, sehingga tadi yang targetnya sehari contohnya 1 atau 2 atau 3 kita tingkatkan ya, sehari bukan hanya 1 atau 2, mungkin barangkali sehari 20 kata atau 30 kata gitu ya, agar bisa cepat gitu cepat kata-kata, banyak kata-kata yang sudah kita hafalkan. Nah, kata-kata yang sudah kita hafalkan itu akan berpengaruh atau akan menunjang belajar kita pada saat kita memasuki pelajaran bahasa grammarnya ya, atau tata bahasanya atau susun kalimatnya. Jadi selain tadi sudah menghafalkan kata-kata, hafalan kosakatanya ya, kata benda, kata sifat, kata kerja. Nah setelah banyak nanti ya, sambil berjalannya waktu nanti kita masuk ke pola kalimat ya. Nah kita pahami pola kalimat yang kita pelajari, kita cermati susunan kalimatnya seperti apa ya. Karena bahasa Jepang itu ya, menurut saya pola kalimatnya sangat kompleks ya, sangat banyak. Pola kalimatnya sangat banyak, penggunaan partikelnya juga sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi banyak perubahan di dalamnya itu ya, bukan hanya perubahan kata benda saja, perubahan kata kerja di situ. Dan dalam bahasa Jepang itu ya, perubahannya bukan hanya masa sekarang saja, tetapi juga masa lampau harus seperti apa cara penggunaannya, terus masa yang akan datang cara menggunakannya, susunan kalimatnya seperti apa gitu. Antara satu dengan yang lainnya itu harus disesuaikan dengan situasi kondisi ya, seperti itu. Nah setelah demikian kita sudah ya mulai niat yang kuat, targetnya jelas gitu ya, kita banyak memperbanyak kosakata gitu ya gitu. Nah kemudian pahami susunan kalimat atau pola kalimat yang kita pelajari. Satu lagi ya, tips dari Sarah, pada saat kita menghafalkan kosakata ya, kalau pengalaman saya adalah menghafalkan kosakata yang ada di sekitar kita ya, yang biasa digunakan di sekitar kita. Misalnya kosakata terkait dengan ada di sekitar kita, misalnya televisi itu bahasa Jepangnya apa, misalnya terebi ya, televisi. Misalkan yang lainnya, ada komputer, di sekitar kita ada komputer, apa bahasa Jepangnya? Komputa ya, komputa. Nah itu yang demikian akan lebih cepat menyerap mungkin barangkali, karena kata-kata yang
sehari-hari digunakan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tadi susunan kalimat harus dipelajari ya. Kemudian kita menghafalkan kosakata dalam keseharian kita. Misalnya hafalkan juga kosakata yang kosakata dengan istilah-istilah khusus ya. Contohnya kita fokus dengan istilah badan. Nah, kosakata yang di anggota badan kita itu banyak ya. Misalnya di sini dari atas ya. Dari atas misalnya rambut. Rambut itu kaminoke ya. Di rambut ini kita ada apa di sini? Ada wajah ya, wajah. Wajah itu apa bahasa Jepang situ? Kao. Terus sampai telinga, mimi, mata, terus diungkap ya di situ. Jadi istilah-istilah khusus yang ada di sekitar kita ya. Nah, itu akan mempermudah mungkin barangkali untuk menghafal kosakata dalam bahasa Jepang. Nah, setelah kita tadi mencoba yaitu dengan cara menghafal kosakata dari kata-kata yang ada di sekitar kita maupun menghafal kosakata yang istilah-istilah khusus tadi, atau kita bisa juga menghafal kosakata dari kata-kata yang mirip. Dari kata-kata yang mirip itu contohnya saya ambil contoh kata-katanya mirip di akhir, di suku kata terakhir ya. Contohnya misalnya kurai, karai, karui, kuroi ya. Nah, di situ kata-kata terakhirnya itu mirip. Kurai, kurai itu gelap. Tapi kalau beda sedikit, kurnya beda, kurai menjadi kuroi. Kuroi itu gelap, hitam tadi ya. Jadi kurai itu gelap, tapi kuroi itu hitam. Kuroi hitam, karai pedas. Karai pedas. Kemudian mirip lagi karui. Karui itu ringan ya. Karui itu ringan. Kemudian yang mirip lagi ada akarui. Akarui itu terang ya. Jadi menghafal dari kata-kata yang mirip, barangkali yang suku katanya mirip. Atau juga tips lain dari saya adalah menghafal lawan kata. Lawan kata misalnya ya, cisai. Cisai itu kecil. Oh, apa lawan katanya? Oh, besar. Besar itu apa? Oki. Jadi cisai kecil, oki besar. Seperti tadi gelap. Gelap itu kurai. Kurai berarti lawan katanya terang. Terang itu apa? Akarui. Contoh lain apa yang lawan kata? Misalnya dekat. Dekat itu cikai. Kalau jauh ya lawan katanya dari dekat itu jauh adalah toi. Jadi ya bagaimana caranya dengan trik apapun ya, dengan tip apapun ya, bagaimana supaya kita bisa mudah oleh kita sendiri ya. Tips selanjutnya adalah jangan lupa yaitu untuk mempraktekkan. Setelah hafalan kosakata, baik kata benda, kata sifat, kata kerja, nanti akan masuk juga kata keterangan, kata penyambung, kata penghubung, bahkan nanti ke partikel kalau sudah belajar grammar ya, tatanan atau susunan kalimatnya. Jangan lupa dan jangan malu untuk mempraktekkan. Misalnya kita belajar huruf hiragana atau huruf katakana, A, I, U, E, O, itu dipraktekkan, artinya cara nulis, cara bacanya juga. Atau kita belajar misalnya tadi menghafal ya, jangan bukan dalam hati tapi mulutnya juga harus ikut
mempraktekkan. Supaya apa? Yaitu supaya belajar mensinkronkan antara yang ada di pikiran kita dengan mulut kita. Nah, syukur-syukur ada yang teman kita atau teman bicara kita ada yang bisa berbahasa Jepang. Kita coba hafalan yang kita hafalkan itu kita coba praktekkan, walaupun salah tidak masalah karena kita bukan orang Jepang asli. Apalagi misalnya di tempat kita kerja ada orang Jepangnya itu sendiri. Salah satunya adalah tadi niat, semangat, praktekkan. Juga satu lagi berani ya, berani untuk mempraktekkan itu. Jangan malu-malu ya. Bukan berarti misalkan ada yang bilang sok itu mah sok bisa ya, tidak masalah. Namanya perjuangan ingin bisa itu ada aja kendalanya. Jadi praktekkan apa yang sudah dihafalkan itu dipraktekkan. Tulis hiragana dipraktekkan dalam buku, dalam kalimat, menulis. Hafalan kosakata ya dihafalkan dengan orang yang bisa berbahasa Jepang. Atau kalau memang tidak ada teman bicara kita yang berbahasa Jepang, bisa kita bicara sendiri ya, bicara sendiri dengan bahasa Jepang. Dengan apa? Untuk memperlancar lidah kita, mensinkronkan pikiran kita dengan kenyataannya gitu ya, seperti itu. Jadi harus sering praktek, jangan ragu, jangan malu, dan harus berani praktek gitu, seperti itu. Jadi setelah kosakata udah pelajari, terus kemudian susunan kalimat juga sudah dipelajari. Kemudian kalau nggak bisa-bisa ya jangan putus asa. Jangan putus asa ya, terus belajar. Misalnya tidak bisa, ya hafalkan lagi, diulangi lagi hafalan itu ya sampai bisa. Ya saya mungkin bisa sedikit bercerita ya. Dulu ya sekitar 20 tahun yang lalu ya, 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, saya mempunyai anak didik ya. Jadi anak didik yang susah sekali menghafal bahasa Jepang ya. Padahal teman-teman lainnya itu dengan cepat ya. Saya kasih hafalan ya, hafalan hari ini, hafalan misalnya 20 kata. Itu dalam sehari semalam saya targetkan itu hafal semua. Nah besoknya itu hafalan di depan kelas. Tetapi pada saat maju itu ada saja yang lupa. Ada yang satu lupanya, ada yang dua gitu ya. Ada juga pernah lupanya banyak ya. Ya wajar ya, namanya ya manusia itu sifatnya lupa dan salah. Tetapi itu terus diulang ya. Lama kelamaan itu nempel terus aja ya. Jadi apa kendalanya? Ya kendalanya tidak ada masalah. Ia malam saya lihat belajar dengan rajin, hafalan dengan rajin ya. Seperti itu. Ya mungkin jadi kemampuan seseorang mungkin ada perbedaan ya pada saat menghafalkan. Tetapi satu, dengan modal nasional, niat yang kuat, target yang jelas ya, tiap hari tadi semangat untuk menghafalkannya juga ada ya. Akhirnya alhamdulillah si anak didik saya itu dalam waktu 3 bulan dia bisa mengikuti teman-temannya, bisa berbicara berbahasa Jepang. Minimal dia bisa bercakap-cakap atau percakapan dalam sehari-hari ya, seperti itu. Bisa merangkai kalimat ya, seperti itu. Walaupun memang secara nilai tidak seperti teman lainnya, tapi ia bisa mengikuti. Yaitu karena tadi tidak putus asa, terus berjuang, tidak putus asa. Ulangi lagi ya, sampai bisa ya, seperti itu. Jadi tadi ya kiat-kiat dari saya bagaimana caranya supaya bisa cepat belajar bahasa Jepang ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya pertemuan terkait dengan belajar bahasa Jepang bersama Kang Nano. Silakan ikuti terus ya
tutorial bahasa Jepang hanya di Kang Nano Channel ya. Sampai jumpa kembali. Mata aimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.